Halo brother, kembali lagi di channel Story Donghua ID. Kali ini Mimin akan bawakan alur cerita Sising Ji dari awal season episode 1. Sebelum menonton ada baiknya kalian subscribe dulu ya brother, terima kasih. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Mama pergi dulu ya. Dah. Mama tahu sendiri. Scene diawali dengan cerita Xiao Yu dan ayahnya waktu masa kecilnya. Saat mereka sedang asik menelusuri hutan, Xiao Yu melihat ada seekor serigala terkapar, mereka pun segera mendatanginya. Ayah Xiao Yu berkata jika serigala itu baru saja bertarung dengan harimau dan dia beranggapan bahwa serigala itu tidak akan selamat. Namun Xiao Yu kasihan dan ingin menyelamatkannya, ia pun memberikan harta para naga yang berupa giok dan memakaikannya kepada serigala itu. Alhasil serigala itu kembali pulih dengan sangat cepat. Di scene ini terlihat bahwa Xiao Yu adalah anak yang sangat baik hati. Setelah merasa selesai dengan serigala itu, ayah Xiao Yu membawa Xiao Yu pulang. Scene berpindah pada seorang anak lelaki yang hendak mencari ikan untuk dihadiahkan kepada Xiao Yu. Anak tersebut bernama Bailang. Setelah lama bersusah payah, akhirnya ia mendapatkan ikan yang sangat besar. Bailang pun bersyukur dan mendoakan agar ikan tersebut akan hidup kembali di kehidupan selanjutnya. Sesaat setelah itu muncul sebuah patung yang bisa berbicara. Dia adalah dewa bumi yang bernama Kakek Tudi. Ia sangat kagum atas kebajikan yang dilakukan oleh Bailang. Di scene ini dapat kita simpulkan bahwa Bailang adalah perwujudan dari seekor binatang serigala. Dan Kakek Tudik juga mengaitkan Bailang dengan Gunung Tiannya yang dimana itu adalah tempat tinggal Xiao Yu. Sesaat setelah percakapan itu tiba-tiba muncul angin yang sangat besar dan bau yang aneh di sekitar Gunung Tianyu. Tidak berselang lama, muncul cahaya dari langit. Kakek Tudi menyimpulkan jika itu adalah portal Dewa Langit. Ia pun segera bersembunyi karena ketakutan. Bailang melihat cahaya itu menuju ke arah Istana Naga. Ia pun lekas bergegas menuju ke sana. Scene berpindah ke tempat Raja Naga Tianyu, ayah dari Xiao Yu. Di sana ia dan putranya Tianyu Shou membahas tentang kedatangan Dewa Langit yang mungkin sudah mengetahui rahasia mereka. Raja Naga menjelaskan bahwa kertas tidak dapat bisa membungkus api atau bisa diartikan jika mereka tidak dapat menyimpan rahasia yang besar secara abadi. Shou bertanya pada ayahnya apakah dengan menyerahkan benda tersebut bisa ditukar dengan perdamaian. Namun ayahnya menolak dengan tegas, karena jika benda itu sampai jatuh kepada Disitian atau Raja Surga itu sangat amat berbahaya dan dia lebih memilih untuk berperang dan mempertahankan benda tersebut. Oa bertanya pada Shou apakah dia memiliki keraguan atas pernyataan perang ayahnya. Shou menjawab dengan sangat tegas bahwa dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Scene berpindah ke Tian Yuzi, putri Raja Naga atau yang dikenal Xiao Yu. Ia terlihat masih bingung dengan kedatangan para dewa dan bertanya pada ayahnya. Raja Naga menjelaskan jika kedatangan mereka hanya sekedar ingin menginjak martabat klan Naga. Xiao Yu yang mendengar pernyataan itu seakan tidak terima dan ingin ikut bertarung untuk mempertahankan martabat klan Naga. Namun ayahnya hanya meminta Xiao Yi untuk berlari dan tetap hidup agar perjuangan klan Naga selama ini tidak sia-sia. Kakak Soi menyarankan agar Xiao Yu berlari saat perang baru dimulai agar klan Naga bisa mengalihkan perhatian pasukan tentara langit. Tiba-tiba Bailang datang dengan membawa ikan hasil tangkapannya. Raja Langit dan Xiao Yu meminta agar Bailang lekas pergi karena ini adalah perang para naga. Namun Bailang tidak mau karena Xiao Yu pernah menyelamatkan hidupnya. Nah, akhirnya kita tahu siapa sosok Bailang sebenarnya. Ternyata dia adalah perwujudan dari serigala yang terkapar di awal cerita tadi. Oke, lanjut. Di tengah ketegangan, Bailang masih sempat membahas perihal ikan tangkapannya yang membuat Raja Naga kesal hingga melempar Bailang agar dia segera pergi. Sesaat setelah itu pasukan langit sampai ke tempat para naga.
Jenderal Dewa Sanyan menjelaskan maksud kedatangan mereka kemari hanya untuk mengambil kembali naskah suci yang telah dicuri dan berada pada istana naga Tianyu selama 16 tahun ini. Ia juga menawarkan perdamaian jika naskah itu diserahkan sekarang juga, namun dengan jengkelnya Raja Naga malah memancing emosi Sanyan dengan leluconnya. Sanyan pun sangat emosi dan pertempuran pun terjadi sangat sengit. Di mana Raja Naga diserang oleh para jenderal, ternyata kekuatan Raja Naga tidak bisa diremehkan. Ia bisa mengimbangi para jenderal walaupun kalah jumlah, bahkan ia bisa dikatakan mendominasi pertempuran tersebut. Seorang sosok misterius dari golongan langit datang, dan cerita pun berakhir. Nantikan ceritanya dengan subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.